Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas mengenai metode activity based costing ya, atau kita singkat dengan ABC ya, seperti itu. Itu juga metode penentuan cost ya, Kian Hermawan, metode penentuan cost juga gitu. Kalau yang pertama Anda sudah mengenal metode harga pokok pesanan yang Ibu tugaskan ya untuk membuat produk, kemudian Anda hitung. Kemudian metode harga pokok proses kan sudah juga ya Gian kemarin ya. Nah, sekarang tinggal metode activity based costing ya, atau ABC ya. Ibu akan share untuk materinya. Nah, ini dia. Nanti juga ada tugas ya untuk Anda kerjakan supaya nanti Anda bisa mengaplikasikannya ya, seperti itu. Ini tugas buat latihan aja nanti. Baik, sudah terlihat ya. Silakan untuk on kamera ya. Untuk on kamera ya. Nah, ini yang sudah ada tuh, ada yang Halimah. Ini yang ini Dini ya. Dewi silakan on kamera. Dede Mulki ini tidak. Oke. Jadi, activity based costing ini adalah penentuan kos produk berdasarkan aktivitas. Ya, Dini ya. Oke, sekarang Dini yang biasa duduk di depan, duduk di depan ya, sebelah kanan, sebelah dekat pintu ya biasanya. Kanan Ibu. Oke. Di activity based costing, Dewi ya, silahkan on kamera dan Dede Mulki. Jadi, ada beberapa poin. Yang pertama adalah hakikat ABC, ya, atau Activity Based Costing System. Jadi, tolong diperhatikan karena nanti sampai di 3:30 Anda ada yang harus dikerjakan, ya. Nah, jadi dikerjakannya langsung hari ini, ya. Tentunya soalnya yang sama tadi, ya, seperti itu. Oke, jadi di poin yang pertama adalah hakikat ABC Activity Based Costing System, kemudian juga langkah-langkah dalam mendesain sistem, kemudian memahami cost pool, kemudian memahami cost driver, kemudian klasifikasi activity based costing, kemudian apa sih keunggulan dari ABC atau activity based costing ini gitu ya Dini ya. Kemudian manfaat activity based costing, kemudian kendala dalam menerapkan ABC, kemudian nanti kita akan ada ilustrasi bagaimana sih penerapan ABC ya. Kemudian ilustrasi penerapan ABC di manufaktur seperti apa. Gitu ya Ahmad ya. Kalau manufaktur itu kan perusahaan yang dia memproduksi barang ya. Dia memproduksi atau membuat barang, maksudnya ya, dia memproduksi barang misalkan dari bahan mentah menjadi barang jadi. Itu kan dia membuat gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih ilustrasi penerapan ABC di perusahaan jasa ya. Jadi tidak hanya di perusahaan manufaktur saja, ternyata si ABC ini bisa diterapkan di perusahaan jasa. Ya, Rahma Novita. Jadi bisa diterapkan di perusahaan jasa juga.
Oke, baik kita lanjutkan ya. Yang kedua tadi selain manufaktur adalah di perusahaan jasa. Oke. Nah, di sini yang pertama adalah kita perlu memahami mengenai komponen biaya produksinya ya ASKIA ya. Jadi komponen biaya produksi dalam activity based costing apa saja sih? Sebetulnya sama ya di harga pokok proses pesanan juga kan ada ya komponen biaya produksinya apa saja gitu ya. Nah, di activity based costing atau ABC ini juga ada beberapa komponen biaya produksi, diantaranya adalah biaya bahan baku ya Ovi ya, biaya bahan baku, kemudian juga tenaga kerja langsung ya, kemudian ada juga overhead pabrik ya ini. Nah, kemudian diklasifikasi biaya berdasarkan fungsi kegiatan utama perusahaan, ya di sini kalau kita lihat berdasarkan kegiatan utama perusahaan itu ada 4 ya biayanya. Yang pertama adalah biaya produksi, kemudian yang kedua adalah biaya pemasaran, kemudian yang ketiga adalah biaya administrasi dan umum, kemudian yang keempat adalah keuangan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di biaya produksi ini itu kita bagi lagi, ya. Kita bagi lagi, itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, ya. Jadi bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung khususnya ya. Kemudian overhead pabrik ini dia masuk kategori biaya produksi, ya. Oke. Kemudian di bahan bakunya ya itu dia adalah masuk kategori biaya utama ya, Neng Halimah ya. Itu dia masuk kategori biaya utama. Nah, sedangkan di sini ya ada juga biaya konversi ya, biaya konversi. Nah, jadi ini adalah untuk overhead pabrik ya, untuk overhead pabrik. Nah, selanjutnya di dalam ABC kita ada mengenal nanti direct cost dan indirect cost ya, direct cost dan indirect cost. Direct cost ini itu adalah material dan labor ya, kemudian indirect cost-nya adalah terkait dengan overhead ya, overhead. Nah, di sini indirect cost ini ada traditional costing, kemudian juga ada activity based costing ya, untuk cost allocation dan cost tracking-nya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam metode activity based costing, sebelum kita spesifik membahas metode activity based costing, kita ke sistem tradisional. Jadi kita di sini akan bedakan penentuan cost produk dengan sistem tradisional dan sistem ABC. Ya. Nah, yang pertama adalah sistem tradisional, ya. Sistem tradisional ini itu ada korelasi, Dewi, yang kuat ya antara cost overhead pabrik dengan biaya tenaga kerja langsung untuk sistem tradisional. Nah, kalau di activity based costing bedanya ya, ini relevan ya, relevan untuk lingkungan yang terotomatisasi. Apalagi untuk produk yang dihasilkan berbeda ukurannya dan sangat kompleks. Tapi kalau di tradisional, itu untuk industri yang masih belum terotomatisasi. Ya, terotomatisasi apa sih Bu? Ya, semuanya serba sudah terintegrasi, udah otomatis ya. Semua dari pencatatan dan mekanisme dalam proses produksi dan seterusnya itu sudah otomatis ya. Seperti itu. Dari semua aktivitas kegiatannya itu sudah dicatat gitu ya. Artinya aktivitas dalam produksi, dalam pengepakan ya, dalam
pemasaran dan seterusnya itu sudah semuanya tercatat secara otomatis di sistem, gitu ya. Artinya pasti di situ sudah ada sistem yang ada. Nah, itu tepat dan disarankan untuk menggunakan activity based costing ya kalau semuanya sudah terotomatisasi. Kalau misalnya kondisinya belum terotomatisasi bagaimana? Nah, kalau belum terotomatisasi, dia cenderung menggunakan sistem yang tradisional ya. Nanti kita juga akan membedakan hasil perhitungan penentuan cost produk ya dengan sistem tradisional dan dengan sistem ABC gitu ya. Nah, kita bedakan dulu di awal. Kalau tradisional belum terotomatisasi, kalau ABC sudah terotomatisasi. Nah, kemudian di tradisional ini penentuan cost produk mendasarkan pada satu cost driver ya, seperti jam kerja langsung ya. Dan di sini untuk ABC ini membebankan cost produk atau jasa berdasarkan konsumsi terhadap aktivitas ya. Artinya begini. Artinya setiap ada produksi yang terjadi gitu ya, atau ada proses produksi yang terjadi, pasti di situ akan ada aktivitas. Jelas ya, pasti akan ada aktivitas gitu ya. Karena apa? Karena semuanya sudah terotomatisasi tadi ya, aktivitas dari pembelian bahan baku, dari penyimpanan persediaan, dari proses produksi sampai dia penyimpanan barang dan seterusnya itu ada aktivitasnya dan itu semuanya tercatat. Nah, jadi setiap kegiatan di dalam proses produksi barang tersebut itu akan ada aktivitas yang terjadi, gitu ya. Artinya semakin banyak produksi dari perusahaan atau entitas tersebut, maka aktivitas yang terjadi juga akan semakin banyak. Ya enggak, Neng Halimah, ya kan? Semakin banyak kita memproduksi barang kan semakin banyak aktivitas yang dilakukan, ya kan? Aktivitas dari tenaga kerja langsung, aktivitas dari yang bagian mencatat, aktivitas dari bagian pemasaran juga akan semakin lebih banyak aktivitasnya ketimbang dengan entitas yang kuantiti produksinya itu lebih sedikit gitu. Nah, makanya di sini dia akan mengikuti nanti ya perhitungan cost dari produknya karena berdasarkan benar-benar real aktivitas yang terjadi gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya di activity based costing itu dasar pemikirannya adalah produk atau jasa perusahaan diperoleh melalui pelaksanaan aktivitas dan aktivitas tersebut memerlukan cost. Ya, jadi setiap kegiatan apapun yang terjadi dalam proses produksi itu nanti akan diperhitungkan real ya, jadi tidak ada yang terlewatkan. Sehingga nanti penentuan HPP-nya akan lebih tepat, akan lebih real dan benar-benar detail ya seperti itu. Jadi tidak terlewatkan dalam setiap aktivitas yang terjadi. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah perbedaan dari sistem tradisional dan sistem activity based costing ya, ini. Nah, mungkin teman-teman belum atau baru dengar ya dengan sistem activity based costing atau yang disebut dengan ABC ya. Jadi mungkin kita alangkah baiknya perlu mengetahui bagaimana sih perkembangan daripada activity based costing ini, itu ya Dewi ya dan teman-teman. Jadi activity based costing ini itu tahun 1971 ini George Gestabus ini mengusulkan suatu sistem manajemen baru yang dibangun berdasarkan aktivitas. Jadi bagaimana sih sistem dari manajemen yang bisa dibuat ketika kita menghitung semua cost dalam produk tersebut itu dengan aktivitas yang terjadi. Jadi real ya, berdasarkan aktivitas yang memang benar-benar terjadi gitu ya. Jadi tidak kita tuh menghitung secara kasar gitu ya, tidak seperti itu. Ya, jadi kita hanya menghitung ketika ada aktivitas yang terjadi. Itu intinya begitu. Nah, di sini tahun 1971 George Destabus ini tadi mengusulkan suatu sistem manajemen ya, sistem manajemen. Anda kan teman-teman kan dari manajemen ya. Jadi kenapa sih mesti ada kita mempelajari ini ya, memang ada keterkaitan dengan manajemen kan ya, seperti itu. Nah, jadi di sini setelah diusulkan ini suatu sistem manajemen baru,
akan tetapi kurang mendapatkan perhatian ya karena dibutuhkan suatu sistem komputer untuk mengumpulkan data aktivitas yang pada saat itu belum ada. Ya jadi dari saat dulu itu belum ada komputer ya ceritanya ya, Kian Hermawan ya. Nah, padahal si activity based costing ini itu adalah yang terotomatisasi dan memang semua aktivitas itu tercatat dengan baik tanpa terlewatkan. Saat itu belum ada. Nah, jadi karena belum ada data aktivitas yang real sehingga belum bisa dilaksanakan. Nah, tahun 1984 si Robert Kaplan dan Dr. Tom Johnson ini mulai menguraikan secara terperinci kelemahan-kelemahan yang ditimbulkan dari sistem akuntansi biaya sekarang, ya. Nah, jadi tahun 84 ini beliau tuh merinci ya kelemahan-kelemahan akuntansi yang biaya yang sekarang. Nah, pada saat yang bersamaan ya, Dr. Robin Popper ya, di tahun yang sama ya bersamaan ya, itu mengembangkan suatu sistem akuntansi baru, akuntansi biaya baru yang mengalokasikan biaya berdasarkan transaksi biaya, overhead, dan activity. Activity itu aktivitas ya atau kegiatan yang disebut dengan metode activity based costing atau ABC ya. Jadi ini sebetulnya sudah lama ya Kian Hermawan metode penentuan cost system activity based costing ini sebetulnya sudah lama gitu ya. Hanya memang mungkin bagi sebagian orang tuh ini belum diterapkan secara keseluruhan gitu ya. Sebetulnya ini nanti akan menghasilkan cost yang benar-benar real gitu ya, seperti itu. Oke. Tadi kita sudah tahu perkembangannya ya. Nah, bagaimana sih sebetulnya hakikat daripada ABC, ya hakikat daripada activity based costing system ya. Apa sih hakikatnya begitu ya? Nah, di sini hakikatnya adalah teman-teman bisa lihat di sini ya, ada gambar produk, aktivitas dan sumber daya ya. Pasti semuanya berawal dari produk ya, produk. Nah, kemudian ada aktivitas di situ. Nah, aktivitas di sini maksudnya pengelolaan aktivitas ya, activity dari manajemen ya, activity dari manajemen. Jadi pengelolaan aktivitas penambah dan bukan penambahan nilai dalam mengkonsumsi sumber daya dalam setiap kegiatan untuk menghasilkan produk. Nah, sumber daya di sini ya, untuk biaya ini merupakan ukuran sumber daya yang dikonsumsi untuk setiap kegiatan ya, dan untuk setiap kegiatan ini akan menghasilkan produk. Jadi dipastikan bahwa aktivitas yang terjadi itu pasti akan menghasilkan produk. Dipastikan ya, artinya harus bisa dipastikan kondisi itu gitu ya. Nah, jadi di sini sistem dari ABC ini itu dirancang atas dasar landasan pikiran ya bahwa produk ini memerlukan aktivitas. Ya enggak? Jadi produk ini pasti memerlukan aktivitas dan aktivitas mengkonsumsi sumber daya. Setuju enggak, Kian Hermawan? Ya enggak? Jadi nggak mungkin kan produk saja, misalnya gini, nggak mungkin tiba-tiba menjadi produk tanpa ada proses pembuatan produk atau ada proses menuju menjadi sebuah produk. Nah, misalnya Anda akan membuat tas ya kemarin. Nah, ketika akan menjadi sebuah tas, itu kan memerlukan aktivitas ya, aktivitas dari pembelian dulu bahan bakunya ya kan, pembelian peralatannya, kemudian kalau semuanya sudah lengkap akan ada aktivitas di dalam proses pengerjaannya ya kan. Ini kan masuk dalam biaya produksi ya Dewi Denta ya. Dewi Denita ya, seperti itu. Nah, jadi adanya produk memerlukan aktivitas. Dan aktivitas sudah pasti akan mengkonsumsi sumber daya. Ya kan? Itu intinya. Dan jika manajemen ya, melayani kebutuhan konsumen dengan filosofi bahwa perusahaan tidak akan membebani konsumennya dengan aktivitas bukan penambah nilai bagi konsumen. Nah, di sini manajemen akan senantiasa tentunya berusaha melakukan penyempurnaan terhadap berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk atau jasa yang akan diserahkan kepada konsumen ya. Jadi di ABC ini yang perlu Anda garis bawahi ya berdasarkan aktivitas perhitungannya ya. Produk memerlukan aktivitas, aktivitas mengkonsumsi sumber daya. Dan di
activity based costing tidak hanya diterapkan di perusahaan manufaktur saja, tapi juga di perusahaan jasa. Ingat ya, kalau Anda kemarin harga pesanan, ya kan, itu kan di perusahaan manufaktur ya, Gian Hermawan, ya kan? Tapi kalau di ABC tidak hanya untuk yang perusahaan manufaktur saja, tapi perusahaan jasa juga diperbolehkan atau bisa, intinya begitu ya. Oke, tadi kita sudah memahami mengenai ini ya, komponen biaya produksinya, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi kegiatan utama perusahaan, ya, cost allocation dan cost tracking-nya, kemudian penentuan cost produk, kita bandingkan dengan sistem tradisional dengan sistem ABC, kemudian bagaimana sih perkembangan dari sistem ABC, nah hakikatnya juga sudah, nah sekarang sebelum kita akan praktek nanti, bagaimana menghitung dengan ABC ya untuk cost-nya, kita perlu memahami yang disebut dengan cost pool. Cost itu biaya. Memahami cost pool dan cost driver. Dua ini. Nah, apa itu cost pool? Ya, apa itu cost pool? Gitu kan ya. Jadi cost pool ini itu merupakan pengelompokan biaya yang disebabkan oleh aktivitas yang sama dengan satu dasar pembebanan. Ini disebut sebagai cost pool. Maaf ya, ini salah ya, harusnya cost pool. Nah, cost pool tersebut itu berisi aktivitas yang biayanya memiliki hubungan yang kuat. Ya, hubungan yang kuat antara apa, Bu? Ya, antara cost driver dengan biaya aktivitas. Nah, setiap cost pool ini menampung biaya-biaya dari transaksi-transaksi yang homogen. Apa sih homogen itu, Gian Hermawan? Ada heterogen, ada homogen. Kalau homogen itu apa? Homogen itu sejenis kalau nggak salah. Homogen? Satu jenis, Man. Betul tidak? Ada yang beda? Betul, Bu. Sama sejenis atau sama. Iya. Oke. Dan contohnya apa di sini? Ya, contohnya adalah desain. Ya, desain, kemudian setup mesin. Ya, setup mesin. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa itu cost driver? Ya, apa itu cost driver? Tadi kan cost tool sudah. Cost driver ini adalah pemicu, ya, pemicu biaya. Ada ya pemicu biaya ya. Ya ada, itu disebut sebagai cost driver ya. Nah, seperti tingkat aktivitas atau volume yang menjadi dasar timbulnya biaya dalam rentang waktu tertentu. Misalnya begini, semakin banyak aktivitas, semakin banyak volume dari barang yang kita produksi, berarti aktivitasnya juga akan semakin banyak dan biaya yang nanti akan timbul juga kan akan semakin banyak juga. Ya enggak? Seperti itu. Nah, dan tentu itu dalam rentang waktu tertentu, artinya ya dalam rentang proses pembuatan produksi tersebut, gitu ya. Nah, jadi artinya ada hubungan sebab dan akibat antara perubahan tingkat aktivitas atau volume dengan perubahan tingkat biaya total. Artinya semakin tingkat aktivitasnya semakin bertambah atau volumenya semakin bertambah, tingkat biaya totalnya juga akan mengikuti, ya kan? Gak mungkin ya kita memproduksi volume misalnya aktivitas 100 dengan aktivitas yang 50. Pasti tingkat biaya totalnya akan berbeda, ya enggak? Seperti itu. Jadi akan ada sebab akibat di situ. Nah, cost driver ini juga ada menurut para pakar ahli ya, seperti Hilton ya, et al. 2003, itu cost driver ini adalah karakteristik dari aktivitas atau peristiwa yang membuat biaya tersebut timbul.
Jadi artinya setiap ada aktivitas yang bertambah, pasti beban atau biaya akan muncul di situ. Misalnya, kuantiti dari barang yang diproduksi semakin meningkat. Otomatis marketing dalam memasarkannya juga akan semakin lebih lebih agresif ya, lebih banyak, artinya lebih banyak waktu dia harus memasarkan produknya supaya cepat keluar. Artinya apa? Aktivitas marketing akan semakin meningkat. Nah, ketika aktivitas marketing meningkat, timbul kan biaya marketing juga kan ya, dan itu juga akan menimbulkan biaya-biaya lain. Itu contoh maksudnya ya. Akan ada biaya-biaya lain akibat dari aktivitas yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian di dalam penentuan cost driver ini harus memperhatikan beberapa hal ya, ada 2 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah penentuan cost driver ini menentukan jumlah kelompok biaya berdasarkan aktivitas pada ABC. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan data yang bisa diandalkan dan pengukurannya. Ya enggak? Sekarang aktivitas bertambah misalnya tapi tidak ada datanya ya. Maksudnya tidak ada pelaporannya ya. Kan sulit juga. Ya, jadi memang harus ada ketersediaan data yang bisa kita andalkan dan juga pengukurannya bagaimana. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah penentuan cost driver setiap aktivitas harus tepat? Harus ya, betul harus tepat gitu ya. Kenapa? Agar didapat perhitungan biaya atau perhitungan cost yang lebih akurat gitu ya. Jadi memang harus tepat. Jadi setiap aktivitas yang terjadi memang harus betul-betul tepat. Ya, tidak boleh misalnya 100 tapi kira-kira 80 deh gitu ya, karena tidak ada data ya Gian ya. Karena tidak tersedianya data, sudah aja kita perkirakan misalnya 80. Nah, itu tidak boleh. Karena nanti si cost-nya itu jadi nggak akurat gitu loh maksudnya. Nah, makanya tadi memang harus ada ketersediaan data di situ ya. Nah, kemudian bagaimana sih caranya penentuan cost driver bisa tepat? Nah, kan tadi harus tepat. Nah, Bu, caranya supaya bisa tepat bagaimana? Gitu kan? Anda kan tadi sudah, ya udah kalau memang tepat ya memang harus tepat. Terus caranya bagaimana ya Bu supaya tepat? Nah, ini kalau menurut Hilton 2003, itu cara yang pertama adalah mempunyai hubungan sebab akibat dengan aktivitas dan biayanya dapat diukur. Nah, di sini kita memprediksikan atau menjelaskan penggunaan sumber daya oleh aktivitas dengan alasan yang akurat. Ini yang kedua, ya. Nah, dapat menjadi dasar di dalam praktik menentukan kapasitas sumber daya untuk mengukur aktivitas, ya. Jadi kita harus jelas ya penggunaan sumber dayanya oleh aktivitas berapa gitu ya, seperti itu dan juga dapat dijelaskan dengan akurat ya, seperti itu. Ini adalah 2 cara ya menurut Hilton 2003. Oke, selesai. Nah, sekarang sebelum kita nanti akan praktik mengilustrasikan bagaimana perhitungan ABC, langkah-langkah dalam perhitungan biaya atau cost dengan menggunakan activity based costing itu langkah-langkahnya bagaimana, Bu? Nah, ini ada 7 langkah ya, Jan dan teman-teman, ada 7 langkah. Langkah yang pertama, kita identifikasi dulu produk yang menjadi objek biaya. Ya. Tujuannya untuk apa, Bu? Kita kok harus mengidentifikasi produk yang menjadi objek biaya? Ya, tujuannya adalah untuk menghitung total biaya dan biaya manufaktur dan biaya distribusi per unit produk.
Ini kita harus identifikasi ya. Ini baru langkah-langkahnya, nanti kita ketika sudah praktek mungkin Anda lebih memahaminya ya, seperti itu. Kemudian langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua adalah hitung biaya langsung. Biaya langsung dari produk. Biaya langsung contohnya apa, Bu? Biaya langsung ini contohnya biaya bahan baku. Ya kan? Biaya bahan baku kan langsung ya, Gina Agustina. Dan biaya tenaga kerja langsung. Ini adalah masuk biaya langsung. Nah, jadi kita identifikasi dulu, Gian. Oh, ini biaya langsung dari produk tas kita. Apa saja? Kain. Ya kan? Itu kan biaya bahan bakunya, kain. Ya kan? Tenaga kerja yang bikin, itu juga biaya langsung. Berapa nilainya untuk beli kain? Itu kan biaya bahan baku tuh. Berapa nilai beli kainnya? Misalnya 50.000. Tenaga kerjanya berapa kita hargai? Misalnya 20.000 misalnya. Berarti total biaya langsung dari produk tersebut baru biaya langsung ya, itu adalah 70.000. Gitu ya. Jadi kita sudah ada tuh di poin yang kedua ya. Kemudian yang ketiga langkahnya adalah kita pilih dasar pengalokasian biaya yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Ya. Nah, ini. Nah, penentuan dasar alokasi biaya menentukan jumlah kelompok berdasarkan aktivitas pada sistem ABC karena banyak aktivitas yang mempunyai pemicu biaya yang sama. Ya, karena dasarnya kan dari aktivitas tadi kan. Seperti itu, ya. Nah, kemudian yang keempat, kita identifikasikan biaya tidak langsung yang berkaitan dengan setiap dasar alokasi biaya. Nah, pada tahap ini, biaya tidak langsung dialokasikan sebisa mungkin berdasarkan hubungan sebab akibat antara alokasi biaya dan biaya aktivitas. Berarti yang di poin 4 ini adalah kita mengidentifikasi biaya tidak langsungnya berapa. Gitu ya. Kemudian, yang kelima adalah hitung tarif per unit dasar alokasi biaya guna mengalokasikan biaya tak langsung ke produk. Tarif per unit dasar alokasi biaya dihitung dengan membagi total biaya pada masing-masing aktivitas dengan kuantitas dasar alokasi biaya. Misalnya, total biayanya adalah 10.000. Ya. Membagi total biayanya misalnya 10.000. Kemudian kita bagi dengan kuantitasnya. Berarti misalnya ada berapa tadi? 6.000 ya. 6.000 misalnya. Misalnya 6.000 aja ya total biayanya. Kemudian kuantitasnya ada 1.000, berarti 6.000 dibagi 1.000. Ya, itu berarti tarif per unit dasarnya, gitu ya. Kemudian yang keenam, Neng Halimah, adalah hitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk. Untuk menghitung total biaya tidak langsung pada setiap produk, maka total kuantitas dari dasar alokasi biaya yang digunakan setiap aktivitas oleh tiap produk dikalikan dengan tarif alokasi biaya yang telah dihitung. Ini yang keenam. Yang terakhir, baru kita hitung total biaya produk dengan menjumlahkan semua biaya yang ada. Semua biaya langsung dan biaya tidak langsung dijumlahkan untuk mendapatkan total biaya produk. Jadi total biaya produk itu adalah total biaya langsung ditambah dengan total biaya tidak langsung. Berarti hasil perhitungan di poin yang kedua, di langkah yang kedua, ditambah dengan hasil identifikasi dari langkah yang keempat. Gitu ya, itu berapa hasilnya? Dan misalnya hasilnya 6.000, berarti total biaya produknya adalah 6.000. Gitu ya, seperti itu. Ini adalah langkah-langkahnya. Ini adalah narasi dari langkah-langkah ABC. Ya. Oke. Selanjutnya adalah klasifikasi ABC. Ya, masih semangat atau sudah mengantuk? Semangat, Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat ya, karena nanti ketika materi ini selesai supaya tidak mengantuk, nanti Anda langsung mengerjakan saat itu juga.
tapi dengan soal yang barusan Ibu akan praktekkan ya, supaya nanti Anda semangat gitu ya. Jadi di sini klasifikasi activity based costing ya. Jadi biaya overhead pabrik biasanya muncul dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemakaian bahan tambahan, biaya tenaga kerja langsung, pengawasan mesin produksi, pajak, ya, asuransi, hingga fasilitas-fasilitas tambahan. Ya. Proses identifikasi aktivitas merupakan salah satu bagian yang penting dari tahapan-tahapan pembebanan biaya overhead pabrik. Ya. Tahap pertama pada identifikasi aktivitas adalah bahwa aktivitas ini dikelompokkan ke dalam 4 aktivitas. Ya. Yang pertama adalah unit level aktivitas atau tingkat unit. Yang kedua adalah back level activity atau tingkat back. Ya. Yang ketiga adalah product sustaining activity. Yang keempat adalah facility sustaining activity. Ini adalah yang keempat. Nah, kita bahas satu-satu. Ya, yang pertama adalah unit level activity atau tingkat unit. Oke. Nah, unit level activity tingkat unit ini adalah berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sekali untuk setiap unit sehingga biaya produk yang berhubungan dengan aktivitas dibebankan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Misalnya, apa Bu contohnya? Jam tenaga kerja langsung. Ini contohnya. Untuk tingkat unit. Artinya, semakin banyak jumlah unit yang diproduksi, maka semakin banyak juga tenaga kerja langsung yang dibutuhkan. Ya nggak, Neng Halimah? Kita memproduksi barang 1 unit dengan 5 unit, berarti tenaga kerja langsungnya akan berbeda ya. Kalau satu unit mungkin cukup 1 orang ya. Tapi kalau misalnya produksinya ada 100 atau ada 5 atau bahkan ada lebih dari 100, tentu akan membutuhkan tenaga kerja langsung yang semakin banyak. Nah, ini adalah tingkat unit. Ya. Nah, yang kedua adalah back level activity. Ini adalah tingkat back. Nah, ini adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mendukung produksi sejumlah order tertentu. Nah, aktivitas ini dilakukan sekali untuk setiap back. Sehingga biaya produksi yang berhubungan dengan aktivitas ini dibebankan berdasarkan jumlah back-nya. Misalnya, biaya setup mesin. Ya. Ini contoh dari back level activity. Contohnya biaya setup mesin. Artinya semakin banyak unit yang diproduksi tidak mempengaruhi biaya pada aktivitas setup. Tetapi semakin sering setup dilakukan, maka semakin besar pula biaya setup mesinnya. Ini ya. Seperti itu ya untuk back level activity. Jadi tidak mempengaruhi ya dengan jumlah unit produksi yang semakin banyak, ya. Nah, kemudian adalah produk sustaining activity. Ini adalah berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi suatu produk.
ya, pemeliharaan produk, pengembangan produk, dan inovasi produk. Nah, beban biaya yang terjadi pada aktivitas ini dapat ditelusuri pada setiap jenis produk yang dihasilkan, tetapi sumber daya yang dikonsumsi tidak tergantung pada jumlah unit maupun bag dari produk yang dihasilkan perusahaan. Nah, di sini semakin banyak jenis produk yang dihasilkan, maka semakin sering aktivitas ini dilakukan, sehingga semakin besar biaya yang dibutuhkan. Paham ya, Nur Ahmad ya? Jadi semakin banyak jenis produksi semakin banyak jenis produk yang dihasilkan ya dari item ini dan item ini, maka aktivitasnya juga akan semakin banyak dan biayanya juga yang dibutuhkan juga akan semakin banyak juga. Nah, kemudian facility sustaining activity. Nah, ini aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan seperti pemasaran, ya. Kian ya, pemasaran. Ini kan untuk eksistensi perusahaan ya. Kalau tidak ada pemasaran, bagaimana perusahaan akan eksistensi ya? Artinya ya bagaimana produk-produk yang sudah dihasilkan gitu kan ya? Karena tidak ada pemasaran, otomatis tidak akan cepat dalam menjual ya produknya gitu ya. Nah, selain pemasaran juga sumber daya manusia. Sumber daya manusia, kemudian pengembangan sistem, pemeliharaan fasilitas, dan lain-lain. Ini adalah masuk fasilitas sustaining activity. Nah, tapi aktivitas ini tidak berhubungan ya dengan jumlah produk, baik maupun jenis produk, gitu ya. Misalnya terkait dengan pemeliharaan fasilitas. Nah, ini tidak dikaitkan dengan jumlah produk, baik maupun jenis produk. Oke. Tadi sudah, sekarang tinggal keunggulan dari ABC. Ya, keunggulan ABC ini apa sih, Bu? Sebelum saya akan menerapkan dengan menggunakan metode activity based costing begitu ya. Nah, yang pertama adalah ketika kita menggunakan activity based costing, maka biaya produk yang lebih realistik. Ya Gina ya. Jadi lebih realistik, lebih real gitu ya. Khususnya pada industri manufaktur teknologi tinggi, di mana biaya overhead adalah merupakan proporsi yang signifikan dari total biaya. Kemudian semakin banyak overhead dapat ditelusuri ke produk. Dalam pabrik yang modern, terdapat sejumlah aktivitas non-lantai pabrik ya yang berkembang. Analisis sistem biaya ABC itu sendiri memberi perhatian pada semua aktivitas, sehingga biaya aktivitas yang non-lantai pabrik dapat ditelusuri juga. Kemudian sistem ABC juga mengakui bahwa aktivitaslah yang menyebabkan biaya, bukanlah produk. Dan produklah yang mengkonsumsi aktivitas. Nah, ini perlu dipahami nih yang di poin 3 ya, Kia Agustina dan teman-teman. Ya, jadi di sistem ABC ini mengakui aktivitaslah yang menyebabkan biaya, bukanlah produk, dan produklah yang mengkonsumsi aktivitas tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, keunggulannya adalah sistem biaya ABC memfokuskan perhatian pada sifat real dari pelaku biaya dan membantu dalam mengurangi biaya dan mengidentifikasi aktivitas yang tidak menambah nilai terhadap produk. Jadi di sini benar-benar real ya dalam perhitungannya. Kemudian yang kelima, sistem biaya ABC ini memberikan suatu indikasi yang dapat diandalkan ya dari biaya produk variabel jangka panjang ya, long run variable product cost ya yang relevan terhadap pengambilan keputusan strategik. Dan yang terakhir adalah sistem biaya ABC ini cukup fleksibel teman-teman ya untuk menelusuri biaya ke proses pelanggan ya, area tanggung jawab manajerial dan juga biaya produk. Nah, di sistem ABC juga akan menghilangkan aktivitas-aktivitas dan waktu yang tidak memiliki nilai tambah ya pada proses pembuatan suatu produk. Waktu yang tidak bernilai tambah tersebut adalah waktu pindah, ya, waktu inspeksi, dan waktu tunggu. Nah, ini ya. Oke. Sekarang bagaimana menentukan cost driver rate-nya? Di sini adalah yang pertama setup cost, ya, untuk activity cost pool-nya. Kemudian cost driver-nya adalah no of setup. Kemudian cost driver rate-nya adalah setup cost dibagi no of setup. Kemudian packing cost-nya adalah no of packing ya. Packing cost dibagi no of packing. Ya, ini untuk menentukan cost driver rate.
Nah, prosedur 2 tahap dalam penentuan cost produk ya, di sini ada beberapa tahapan ya sebelum nanti kita ke praktek ya. Yang pertama adalah kita identifikasi cost pool terlebih dahulu. Nah, di mana pada tahap ini cost overhead dibebankan ke aktivitas yang signifikan dalam satu cost pool atau kelompok aktivitas dengan cost driver yang tepat. Contoh cost pool, misalnya aktivitas setup mesin, cost driver jam setup mesin. Nah, yang kedua adalah tahap yang kedua adalah pembebanan cost aktivitas ke objek cost, yaitu dengan cara mengidentifikasi setiap cost driver untuk setiap aktivitas yang memiliki korelasi yang tinggi dalam satu level. Itu ya, Nur Ahmad ya, dan teman-teman. Oke, sekarang kita praktek. Nah, di sini Ibu akan tampilkan dulu soalnya, nanti baru kita akan praktek di Excel ya. Jadi tolong diperhatikan, karena nanti ini sampai jam 3:30 Anda harus kumpulkan. Ya, tolong diperhatikan. PT Sukses Mandiri, nanti Anda harus menyelesaikan soal ini kembali. Ya. PT Sukses Mandiri, sebuah perusahaan manufaktur yang menghasilkan dan menjual produk dua jenis kualitas yang berbeda, yaitu kualitas istimewa dan kualitas reguler. Data keuangan yang terhimpun untuk kedua jenis kualitas produk tersebut adalah di sini. Ada produk istimewa dan ada produk reguler. Ya. Nah, untuk produk istimewa ini volumenya produksi dalam unit ya. Jadi memproduksi dalam unit ini 6.000 ini adalah 6.000 unit maksudnya. Kemudian yang reguler adalah volume produksinya adalah 18.000. Ya, harga jualnya adalah 400 kalau yang istimewa, yang reguler 200. Kos utama adalah 200. Untuk yang istimewa, reguler adalah 80. Jam kerja langsungnya adalah 30.000. Produk reguler adalah 90.000. Ini baru diketahui ya. Kemudian akuntansi manajemen perusahaan mengidentifikasikan aktivitas cost pool yang dianggarkan dan pemicu aktivitas sebagai berikut. Aktivitas rekayasa adalah 150.000. Setup-nya 360, perputaran mesinnya 1.800.000, pengepakan 90.000 dan totalnya adalah 2.400.000. Nah, di sini adalah terkait dengan data aktivitas atau transaksi yang sesungguhnya untuk kedua jenis produk. Yang pertama ada aktivitas jam rekayasa, istimewa 6.000, reguler 9.000, total 15.000. Jumlah setup 240, reguler 120, total 360. Jam mesin 60.000, reguler 120 dan seterusnya. Nah, berapa biaya overhead pabrik yang dibebankan per unit produk untuk kualitas istimewa dan reguler dengan sistem konvensional? Kemudian yang kedua, biaya overhead yang dibebankan per unit produk untuk kualitas istimewa dan reguler dengan sistem ABC. Dan yang ketiga, laba kotor per unit produk untuk kualitas istimewa dan reguler dengan sistem konvensional. Dan yang terakhir adalah dengan sistem yang ABC. Gitu ya. Nah, kita akan menghitungnya sekarang. Oke. Ini soalnya tadi sudah ya. Sekarang Ibu akan ke Excel-nya. Nanti ini tolong diperhatikan karena nanti akan ada ininya ya. Sebentar ya, nggak kelihatan ya. Oke. Sebentar ini kenapa? Sebentar ya. Sudah terlihat ya. Nah, yang pertama adalah kita akan hitung tarif overhead per JKL. Ya, per JKL berapa nih tarif overhead-nya? Gitu ya. Nah, silakan Anda lihat di sini ya di slide.
Jadi yang pertama adalah sistem konvensional, total jam kerja langsung tuh 30.000 ditambah 90.000. Ini sudah diketahui ya, 30.000 nih ya. Kian Hermawan 30.000 ditambah 90.000. Adalah hasilnya 120.000 jam kerja langsung. Tarif overhead per jam kerja langsung adalah 2.400.000 dibagi 120. 2.400.000 ini totalnya 2.400.000 dibagi 120. Ini ya. 120 adalah 20 jam kerja langsung. Kemudian yang kedua, kita hitung cost overhead dibebankan. Tadi kan ada dua produk ya. Produk yang pertama adalah produk istimewa, yang kedua adalah produk reguler. Kita hitung yang produk istimewa adalah 20 JKL dikali 30.000 JKL, ini 30.000 JKL adalah 600.000. Yang reguler 20 JKL dikali 90.000 JKL adalah 1.800.000. Nah, berarti untuk per unitnya adalah 600.000 dibagi 6.000 unit. Ya, 6.000 unit. Dari mana 6.000 unit? Ada yang tahu? Ini 6.000 unit. Ini produksi dalam unit kan 6.000 ya. Istimewa yang reguler adalah 18.000. Ya enggak? Nur Ahmad. Paham ya? Ya, Bu. Nah, selanjutnya adalah tinggal dibagi saja. 600.000 dibagi 6.000 berarti per unitnya adalah Rp100 per unit. 1.800.000 dibagi 18.000 per unit berarti Rp100 per unit. Nah, kemudian sistem ABC. Ya, sistem ABC ini adalah, ini kan tadi menggunakan sistem konvensional ya. Nah, sekarang sistem ABC. Pemicu aktivitas ini ngikutin yang ini tadi diketahui ya. Ada rekayasa ya. Ini kan rekayasa setup, perputaran mesin, pengepakan semua ngikutin. Ini kan ya. Jumlah pengepakan kan tadi 90.000 ya. Nah, ini 90.000 ya. Konsumsi aktivitas, kita tinggal lihat saja di sini. 15.000 per jam. 360 per jam. Nah, baru tarif aktivitasnya berarti total cost dibagi dengan konsumsi aktivitas. Berarti 150.000 dibagi 15.000 kan 10. 360 bagi 360 berarti 1.000. 1.800.000 dibagi 180.000, 10. 90 dibagi 18 adalah 5. Ya, bisa dipahami ya, Ian ya. Oke, ini adalah sistem ABC. Nah, selanjutnya kita akan menghitung di sini adalah cost overhead pabrik yang dibebankan ke masing-masing produk dihitung. Yang pertama kan kita menghitung yang produk istimewa dulu. Kita bikin tabelnya seperti ini, nanti ada di Excel ya, dikerjakan jam rekayasa, jam setup, jam mesin, jumlah pengepakan. Nah, ini 10.000 tuh dari sini. Ini 10.000 nih. Ini kan kita udah hitung tuh, 10.000, 1.000, 10, 5 kita pindahkan ke sini. Ini adalah tarif aktivitas. Nah, jumlah aktivitas ini kita lihat di sini 60.000, 240, 60.000, 6.000 kita pindahkan ke sini, ya kan? Nah, baru A dikali B, cost overhead namanya. Cost overhead total itu adalah tarif aktivitas dikali jumlah aktivitas. 10.000 dikali 6.000 berarti 60.000 dan seterusnya sama. Baru ini ditotalkan 60.000 sampai 30 adalah 930. Nah, cost overhead per unit itu adalah ini cost overhead total dibagi dengan total yang diproduksi. Nih, produk istimewa kan produksi dalam unitnya 6.000. Ya kan? Berarti ini berapa? 60.000 dibagi 6.000, hasilnya 10, 240.000 dibagi 6.000, 40 dan seterusnya. Ini dibagi ini dibagi 6.000, 600.000 dibagi 6.000, 30.000 dibagi 6.005. Ini ditotalkan semua adalah 155. Jadi total cost overhead totalnya adalah 930, cost overhead per unit adalah 155. Paham ya? Paham nggak, Dian?
Ini adalah produk istimewa. Gimana, Nur Ahmad, bisa dipahami? Insya Allah, Bu, bisa. Oke, sekarang tinggal yang produk reguler. Sama, bikin tabelnya nanti di Excel seperti ini. Jam rekayasanya sama, ini ya. Bedanya di jumlah aktivitas. Ya, jumlah aktivitasnya kan kalau yang reguler kan ini. Ini kan 9.000, 120, 120.000, 12.000. Pindahkan aja ke sini. Ya kan, tinggal cost overhead totalnya A dikali B. 10 dikali 9.000, 90.000. 1000 10 dikali 120, 1.200.000, 5 dikali 12.000, 60.000, totalnya 90.000 sampai 60, ini 1.470.000. Baru cost overhead per unitnya adalah 90.000 dibagi 18.000. D sama dengan hasil C dibagi dengan unit yang diproduksi. Jadi 5, 6,6, dan seterusnya. Nah, ini Anda bisa lihat produk istimewa cost overhead per unitnya 155. Kalau produk reguler, cost overhead per unitnya adalah Rp81,67. Ini perbedaannya ya untuk produk istimewa dan produk reguler. Oke, selanjutnya laba kotor. Ya, laba kotor per unit produk untuk kualitas istimewa dan reguler dengan sistem konvensional dan dengan sistem ABC. Selesai ya. Nah, ini. Cost overhead pabrik yang dibebankan ke masing-masing produk ini sudah. Laba kotor per unit produk untuk kualitas istimewa dan reguler dengan sistem konvensional. 400, harga jual per unit adalah 400 dari mana? Ya, ini. Ya, Nur Ahmad untuk produk istimewa kan 400, produk reguler 200, sudah diketahui di soal. Nah, jadi di sini 400, 200. Kos utamanya berapa, Bu? 200. Kos utamanya ya. Kos utamanya dari mana, Bu? Dari sini. Nah, ini ya 200. Kos utamanya reguler 800. Tinggal salin aja ke sini ya. Bukan 800 ya, 80 ya. Cost overhead-nya 100, ini 100. Lihat di soalnya lagi ya, seperti itu. Berarti total cost produk per unitnya adalah 200 ditambah 100, berarti 300. Ini berarti 180. Berarti laba kotor per unitnya adalah 400 dikurangi 300, hasilnya 100. Ini 200 dikurangi 180, berarti 20. Berarti laba kotor per unit untuk kualitas istimewa adalah untuk yang produk istimewa 100, laba kotornya, untuk yang reguler adalah 20. Gitu ya. Nah, gampang ya. Nah, sekarang bagaimana Bu dengan laba kotor per unit untuk yang sistem ABC? Kan ini konvensional. Nah, sekarang ABC itu ada perbedaannya ya. Kalau yang istimewa 120, kalau dengan ABC hasilnya lebih, laba kotornya lebih kecil ya. Nur ya, laba kecil lebih kecil ya Nur Ahmad ya. 45 dan 38, kenapa coba? Tadi kan sudah Ibu sampaikan tuh materinya, kenapa sih dengan ABC malah labanya semakin kecil, laba kotornya, kenapa coba? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Harusnya bisa jawab. Dengan yang konven, dengan yang sistem ABC. Gian Hermawan, coba. Kenapa hasil dari sistem konvensional lebih besar laba kotornya dibanding dengan yang sistem ABC? Karena berdasarkan aktivitas, ya real semua dicatat ya, sehingga tidak terlewatkan ya aktivitas yang terjadi kemudian dibebankan. Nah, sehingga menyebabkan laba kotornya semakin kecil. Kenapa? Coba. Kian Hermawan. Halo? Iya, Ibu. Gimana? Kenapa lebih kecil? Itu tadi jawabannya ya, karena sangat real kan ya, Gian ya. Kan dengan Iya, betul. ABC kan benar-benar real. Jadi semua aktivitas yang terjadi itu dicatat. Tidak ada yang tidak tercatat. Nah, sehingga apa? Tidak terlewatkan cost yang ada gitu ya. Biaya itu kan nanti akan mengikuti aktivitas yang terjadi. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan ABC kan dia tidak, aktivitas kadang ada yang terlewatkan, tidak tercatat gitu kan ya, dan seterusnya tidak diperhitungkan, maksudnya seperti itu. Tapi kalau yang ABC itu real, ya setiap aktivitas yang terjadi dicatat gitu ya. Nah, sehingga pasti otomatis secara teori dan secara praktek pun hasilnya juga akan lebih kecil labanya. Karena apa? Karena biayanya akan lebih besar dibanding yang sistem konvensional. Contohnya,
Cost produk per unit ini kan 180 reguler ya. Ini menurut ini adalah ini. Ini ya, cost utamanya sama. Cost overhead-nya yang berbeda ya. 300 dan 180 kan. Di sini berapa? 355 cost produk per unitnya. Ya nggak, lebih besar kan? Karena semuanya diperhitungkan. Nah, jadi untuk yang aktivitas, harga jual per unit sama 400 ya. Ini 200 sama. Cost utamanya sama, 200 sama 80 sama, ya kan? Jumlah rekayasa ini 10, 40. Nah, ini tadi di mana itu di konven kan tidak ada rincian tadi ya. Kalau di cost overhead ini kan langsung aja total 100 dia. Ya, langsung 100. Cost overhead-nya tuh langsung 100. Nah, tapi kalau yang di ini, kalau yang di mana? Yang di aktivitas, ini 1040 dari mana, Bu? Dari sini. Nih, 1040, ya kan? 10, 40, 105, ini kan dari cost overhead per unitnya yang tadi kita perhitungkan, ya Gian ya. Tinggal pindahkan saja ke sini, ya kan? Ini yang 66,67 sama 3,3 dari mana, Bu? Dari sini. Nah, ini ya, seperti itu. Nah, bedanya di sini di cost overhead, ya. Nah, jadi cost overhead jadi cost overhead itu berarti 155. Ini dari sini. Ya kan? 155 dan 81,67. Nah, sehingga udah otomatis cost produk per unitnya pasti akan lebih besar. Kan ya? Kan 200 ditambah 155, 355. Kalau sistem konvensional, cost produk per unitnya hanya 300. Kalau ABC itu lebih besar. Karena di sini ada perhitungan detail, di sini real ya, seperti itu. Nah, yang reguler 161,67 itu dari 80 ditambah 81. Nah, laba kotor per unitnya adalah 45. 400 dikurangi 355, 200 dikurangi 167,67 ya, hasilnya adalah 38,33. Udah selesai ya, sebelum kita bahas yang ini nanti aja, sampai sini aja ya. Nah, ini bagaimana kita menggunakan perhitungan laba kotor dengan menggunakan sistem ABC, jelas akan menghasilkan laba kotor yang lebih kecil karena dalam perhitungan cost-nya itu akan lebih real ya, seperti itu. Oke. Ini penyelesaiannya. Kita tutup ya pertemuan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Anda bisa pahami dan nanti bisa simak lagi record pertemuan hari ini ya, dan silakan kerjakan tugas yang tadi sudah Ibu sampaikan, 3:30 dikumpulkan atau paling lambat jam 12 malam ya, seperti itu. Oke, baik. Tidak ada yang bertanya ya? Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Izin live Bu, izin keluar.